Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylviana Fitriah Hidarini dengan NIM 311910107 dari kelas TI 19C1. Kali ini saya akan membahas tentang OSI layer atau Open System Interconnection, di mana ingin memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu ada sejarah OSI layer. Sejarah OSI layer. Pada tahun 1970 terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau ISO yang berlokasi di Eropa telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI Reference Model for Open Networking atau model jaringan terbuka OSI, di mana OSI tersebut mempunyai 7 layer yang memiliki fungsi masing-masing. Apa itu OSI layer? Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. 7 model OSI layer. Berikut ini merupakan 7 model OSI layer yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Yang pertama yaitu ada application layer atau lapisan ketujuh pada OSI layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Nah, berikut ada contoh gambar pada application layer, yang dimana contoh kerjanya saat kita membuka aplikasi Mozilla, Chrome, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Lanjut, yang kedua yaitu ada presentation layer atau lapisan ke-6 pada OSI layer. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Nah, berikut ada contoh gambar pada presentation layer, yaitu contoh kerjanya adalah ketika kita membuka sebuah website, maka presentation layer ini akan mengkonversi website tersebut menjadi bilangan primer. Setelah mengkonversi menjadi bilangan primer, presentation layer ini akan mengenkripsi layar tersebut supaya terjaga kerahasiaannya. Oke, yang ketiga yaitu ada session layer atau lapisan kelima pada session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Nah, berikut ada contoh gambar pada session layer, yaitu contoh kerjanya saat kita masuk ke internet banking, misalnya saat kita tidak melakukan aktivitas apa-apa, maka akun kita akan dikeluarkan dengan sendirinya. Yang keempat yaitu ada transport layer atau lapisan keempat pada OSI layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data
seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Berikut ada contoh gambar pada transport layer. Contoh kerja transport layer yaitu saat kita mengirimkan email dan ternyata email tersebut jaringan kita terputus, maka disuruh mengirimkan ulang email tersebut. Nah, yang kelima yaitu ada network layer atau lapisan ketiga pada OSI layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Berikut ada contoh gambar pada network layer. Contoh kerja network layer yaitu mencarikan rute yang terbaik atau yang tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Yang keenam yaitu ada data link layer atau lapisan kedua pada OSI layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koneksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MIC address atau Media Access Control Address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hook, repeater, bytecode, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan Media Access Control atau MIC dan lapisan Logical Link Control atau LLC. Nah, berikut ada contoh gambar pada link layer. Selanjutnya yang ketujuh ada physical layer atau lapisan ke-1 pada OSI layer. Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Nah, berikut ini ada contoh gambar pada physical layer, yaitu contohnya saat kita mengirimkan data menggunakan media kabel. Kesimpulannya, OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman dari setiap modul dilakukan secara berurutan. Oke, sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.